Selamat malam semua. Em, Perkenalkan, nama saya Hairulia, biasa dipanggil Lia. Saya dari Prodi Akuntansi Universitas Bakri dengan NIM 12217220011. Nah, kali ini saya akan coba mengedit suatu makalah yang makalahnya itu masih belum sesuai dari segi formatnya. Jadi, kalau dilihat makalahnya itu ada sekitar 46 lembar, karena yang tadi ada informasi nama. Jadi kalau total makalahnya sendiri ada 46 lembar, dan dari sini bisa dilihat kalau makalahnya ini memang masih perlu diupdate dan diperbaiki dari sisi formatnya. Nah, kali ini kita akan coba mengupdate satu persatu di setiap bagian dari makalah yang agar menjadi lebih baik, lebih mudah dibaca, lebih rapi. Nah, sebelumnya kita coba aktifkan dulu untuk navigation. Ada di view navigation pane. Nah, dari sini akan ada kolom untuk navigasi yang akan mempermudah kita untuk bisa ke setiap heading-heading ataupun yang sudah kita setting tadi, tanpa perlu kita men-scroll dari misalnya dari page 1 sampai ke page 47 gitu. Jadi di sini akan mempermudah kita untuk bisa langsung ke tempat yang kita bagian yang kita inginkan tadi ya. Nah, kita mulai dari bab-babnya dulu, karena kalau dilihat, nah seperti contoh ini bab pendahuluan, biasanya kan ini kita akan tulis sebagai babnya dan akan kita coba setting sebagai heading. Nah, karena di sini masih belum ada formatnya, ini kita bisa setting sesuai yang kita inginkan. Nah, ini sebelumnya kalau di laptop saya sudah pernah ada setting yang pernah saya gunakan sebelumnya. Jadi sebenarnya kita bisa langsung gunakan dengan setting yang sebelumnya. Jadi contoh, kalau ini adalah format sebelum disetting, nah saat kita klik ini dia akan mengikuti menjadi format yang sudah disetting tadi. Tapi kita masih tetap bisa mengupdate untuk bab-bab heading ini sendiri. Misalnya kita membutuhkan dia dengan format yang lain misalnya. Nah, kita contoh dulu aja ya untuk bab 1. Nah, format bab 1 ini pendahuluan ini kita setting sebagai heading yang pertama misalnya. Jadi kita bisa klik di sini pendahuluannya, lalu kita klik di sini, dia akan otomatis terupdate dengan sesuai heading 1 yang pernah kita buat. Tapi misalnya yang kita inginkan belum sesuai. Contoh kita nggak mau nih angkanya 1 tapi mau pakai angka 1 Romawi, atau misalnya babnya mau huruf besar semua, atau fontnya misalnya nggak mau 13 nih tapi fontnya misalnya mau di 16. Nah, itu masih tetap kita bisa edit dan bisa kita set juga as default di sini, agar nanti mempermudah kita untuk setting format setelahnya. Kita coba aja untuk edit di heading 1 ini. Kita ke multi level list. Nah, di sini karena sebelumnya formatnya sudah ada, maka saya pilih yang define new multi level. Nah, karena heading 1 yang kita mau update, maka di sini dipastikan heading 1 yang akan kita update. Nah, contoh misalnya babnya ini kita mau huruf besar semua, maka kita bisa update di sini bab huruf besar semua. Nah, yang abu-abu ini tidak perlu diupdate karena memang sudah disesuaikan dengan nanti formatnya. Tapi misalnya kita nggak mau nih formatnya satu, cara update-nya bukan di sini tapi yang ada di sini gitu. Jadi misalnya kita mau pakai angka Romawi, nah dia akan berubah di sini. Lalu kita di sini mau alignment-nya ada di tengah, terus kita nggak perlu indentnya.
juga di sini kita buat nothing. Oke, nah di sini dia akan otomatis sesuai sama setting yang tadi kita mau buat. Kita telah setting atau kita telah buat. Nah, misalnya kita mau update lagi untuk fontnya misalnya Times New Roman terus 16 misalnya untuk heading 1, dan ini udah huruf besar semua, misalnya udah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, ini kita bisa langsung update aja atau simpan formatnya ini di sini dengan cara di bagian heading satunya tadi klik kanan update. Nah, nanti semua heading 1 bisa akan langsung otomatis mengikuti format ini tanpa perlu kita update satu persatu lagi. Jadi kita hanya perlu mengklasifikasikan ini masuknya ke heading 1 atau heading 2 ya, atau misalnya ini masuknya ke heading 3. Nah, itu kita hanya perlu mengklasifikasikan settingan tadi dia pakai yang mana. Nah, selanjutnya kita bisa juga atur jarak dari headingnya. Kalau tadi kita baru font dan di multi level listnya, sekarang kita juga bisa update dari jaraknya. Jaraknya itu ada di sini, line spacing. Nah, misalnya kita pakai 1,5, bisa langsung klik di sini aja, atau misalnya kita perlu setting yang lebih banyak lagi, kita bisa klik di line spacing option ini. Nah, di sini nanti ada informasinya, misalnya dia di center, misalnya before-nya kita nggak perlu, tapi after-nya saya maunya 12, berarti tinggal di update aja ini 12. Nah, line spacing-nya kita mau update misalnya jadi 1,5 semua. Oke, misalnya sudah oke, bisa kita apply. Nah, selanjutnya di sini misalnya ada perubahan yang kita lakukan dengan heading satunya tadi, kita perlu klik update lagi agar setiap perubahannya tadi bisa langsung tersimpan. Begitu. Nah, selanjutnya kita bisa update untuk heading 2-nya. Nah, sama seperti yang tadi, misalnya latar belakang ini dia dikategorikan sebagai heading 2. Nah, kita klik, kita update, kita cari di sini yang heading 2. Nah, dari heading 2 ini nanti kita cek apakah ini udah sesuai sama keinginan kita atau belum. Kalau belum, caranya sama seperti tadi di define new multi-level list. Nah, di sini teman-teman bisa cari, misalnya kita maunya 1.1. Jadi nggak pakai angka Romawi seperti tadi, cukup di babnya aja misalnya. Nah, yang bawah-bawahnya kita mau pakai angka number biasa. Nah, settingnya itu kita bisa langsung klik di sini untuk bisa mengupdate langsung mereka heading 1 dan juga di heading selanjutnya nanti untuk bisa sesuai dengan format yang ada, yaitu format number semua ya tadi ya. Nah, di sini sama bisa kita update. Di sini misalnya teks indennya nggak perlu, dan di sini misalnya kita pakai tab karakter dan kita oke. Nah, ini ada spasinya. Nah, ini nggak ada spasinya ya. Oke. Nah, dari sini misalnya kita mau update lagi. Dia karena tadi yang di bab satunya fontnya 16, yang ini misalnya mau kita buat fontnya 14, dan lalu sudah di bold juga. Oke. Terus kita cek di line spacingnya, misalnya sama kayak tadi kita mau buat 1,5, tapi misalnya untuk yang heading 2 nya ini kita nggak mau 12, tapi kita mau 6 poin aja misalnya. Nah, kita ini bisa diganti langsung di sini jadi 6 poin. Lalu kita setting oke. Kita coba cek lagi dulu tadi.
line spacing option, oke, before-nya 0 ya, oke. Nah di sini sudah, kalau sudah sama seperti tadi kita perlu update biar settingannya itu bisa langsung otomatis tersimpan ya. Oke, untuk heading 1 dan heading 2 sudah selesai, dan setiap kita settingnya ada di sini, dia akan otomatis muncul di navigation-nya. Jadi nanti bisa mempermudah teman-teman untuk bisa langsung ke bagian atas misalnya tanpa perlu nge-scroll dari atas sampai bawah. Nah, selanjutnya untuk maksud dan tujuan kita bisa nge-refer ke, kita lihat ya, di daftar isinya dia tuh seharusnya oke. Maksud dan tujuan itu bagian dari bab 1 dan di heading 2, jadi 1.1 dan 1.2. Berarti dia kategorinya sebagai heading 2. Nah, di sini kita nggak perlu edit lagi karena tadi sudah kita simpan ya format atau settingnya tadi. Jadi dengan kita mengklik heading 2 tadi, dia akan otomatis sama seperti heading 2 yang di atas gitu. Jadi settingnya sudah sesuai dengan yang kita setting di awal untuk heading 2. Selanjutnya untuk maksud, kegiatan, dan tujuan, nah ini dia sebagai heading 3, yaitu part dari heading 2 di atas, jadi 1.2.1. Nah ini kita bisa langsung setting sama seperti tadi caranya. Heading 3 di sini kita ke multi level list lagi, define. Lalu di sini jangan lupa kita pilih heading yang 3. Nah, di sini kita bisa langsung bikin legal style numberingnya ya. Jadi sama kayak tadi, kalau tadi berarti akan jadi 1.2.1. Gitu, oke. Indennya misalnya kita nggak perlu, lalu di oke. Oh, sorry, ini nggak update. Ulang ya, kita pilih yang heading 3 dulu. Heading 3, ini dia heading 3 ya. Heading 3, lalu kita update dulu di sini untuk hal-hal yang belum sesuai keinginan kita. Nah, ini pastikan di levelnya heading 3, level 3. Ini udah sesuai, indennya misalnya nggak perlu juga. Oke, di sini legal style numberingnya biar otomatis ya. Dan oke. Nah, jadi di sini udah sesuai nih. Akan langsung otomatis 1.2.1 dan juga muncul di navigation-nya. Nah, misalnya kalau tadi yang di sini untuk fontnya adalah 14, yang di sini kita mau buat 12. Nah, di sini bisa 12. Terus misal kita mau update, ini maunya tetap huruf besar semua, maka bisa diupdate di sini di uppercase. Nah, jadi di sini teman-teman bisa sesuaikan apakah misalnya mau huruf kecil semua atau huruf besar semua. Oke, selanjutnya ada di tujuan. Nah, kalau kita lihat di daftar isi yang ada, nah tujuan itu sama tuh, dia ada di heading 3, sama dengan yang maksud kegiatan ini. Nah, berarti caranya mudah karena kita tadi sudah setting heading 3-nya, jadi kita bisa langsung otomatis mengklik ini aja gitu, karena dia sebentar, ini kayaknya belum kita update, ulang ya. Kita coba update dulu di sini. Untuk heading 3 kita update. Nah, di sini nanti teman-teman akan otomatis dengan settingan si heading 3 tadi. Kalau kita klik heading 1 akan jadi ikut settingan heading 1, tapi kalau kita klik heading 3 akan ikut settingan heading 3. Oke, selanjutnya yang lokasi kegiatan. Lokasi kegiatan 1.3. Jadi dia heading 2, kita klik juga 3 kali. Oke, dia masuknya ke heading 2. Heading 2. Ini dia heading 2-nya. Ya, jadi otomatis ini ininya berubah lagi, nggak apa-apa, kita bisa update yang ada di sini lagi untuk legal style numberingnya. Oke,
dia akan otomatis berubah setelah kita update di sini. Heading 2 update. Nah, dia akan otomatis heading 1.2 dan 1.1-nya juga otomatis berubah lagi ya. Oke, selanjutnya kita lihat di sini ada bab 2, rantai tata niaga komoditas sapi. Nah, ini bab 2 berarti dia adanya masuk ke heading. Kita bisa langsung update. Selanjutnya ada rencana pengembangan komoditas sapi. Nah, kita bisa search aja di sini ya, rencana pengembangan. Nah, ini dia. Rencana pengembangan itu dia masuk ke 2.2. Oke. Kita update 23. Oke, dia sebagai heading 2 tadi ya. Kita cari tadi heading 2-nya. Ini dia. Selanjutnya ada kelembagaan peternak sapi. Oke, ini masuknya ke heading 3. Kita update di heading 3. Nah, jadi teman-teman udah nggak perlu lagi men-setting-setting lagi untuk semua heading 1, heading 2, dan heading 3 setelahnya, karena sebelumnya kita sudah pernah setting itu. Nah, selanjutnya kita juga bisa lihat setelah tadi setting, nanti akan kita lanjutkan untuk setting heading sisanya. Nah, di sini kita juga bisa lihat dari proofing checknya. Jadi kalau dari teman-teman untuk Windows saya sudah di set custom dictionary-nya. Jadi seharusnya dia sudah bisa mendetek apakah ada kesalahan, misalnya kesalahan penulisan atau misalnya ada double spasi. Nah, biasanya teman-teman bisa lihat dari yang ada tandanya seperti ini. Nah, contoh kalau misalnya yang biru ini biasanya ada spasi yang double. Jadi kita bisa kurangi salah satu seperti ini, atau ini juga spasi double, bisa kita langsung klik di sini untuk mengurangi spasi yang ada. Nah, dia akan otomatis langsung hilang. Nah, kalau yang merah-merah ini biasanya yang perlu kita cek apakah memang ini sudah sesuai dengan atau kata-katanya yang ada di custom dictionary, atau mungkin misalnya yang tersusunnya ini kita bisa ganti adalah untuk bukan tersusunnya tapi misalnya menyusun data. Nah, jadi dari sini kita bisa dibantu untuk melakukan review juga, mengecek dari kata per katanya apakah ada kesalahan penulisan, typo gitu atau tidak. Contoh, nah misalnya nih, kalau misalnya sapi pedaging, sapi pedaging ini memang benar ada kata pedaging gitu ya. Nah, ini kita bisa add juga di dari yang ada masukkan ke dictionary. Jadi kalau kita lihat di sini, nah di spellingnya, nah kita bisa add dictionary memang kalau kata-kata ini memang adalah udah kata yang benar tapi memang belum ada di dictionary kita. Nah, ini contoh yang biru tadi ya. Nah, jadi kalau misalnya ada lebih dari satu pun, misalnya ada 3 spasi, dia udah langsung otomatis bisa diupdate ke 1 spasi tanpa perlu kita klik satu persatu. Nah, contoh puskeswan, apakah ini adalah kata-kata yang benar? Karena mungkin kita lihat ya di sini ya dari spellingnya. Nah, informasi referensinya itu hanya puskesmas, tapi puskeswan tidak ada. Nah, makanya dia akhirnya ditandai sebagai yang perlu kita review tadi. Nah, misalnya memang puskeswan sudah benar karena bukan hanya puskesmas tapi memang ada puskeswan juga, kita bisa add juga di dictionary yang kita punya. Gitu. Contoh ya.
akan seperti itu. Selanjutnya misalnya kita ingin di setiap bab baru itu selalu ada di halaman pertama, maksudnya ada di halaman yang lain gitu. Jadi kalau ini kan kalau kita lihat ya contoh di bab 2-nya, nah ini kebetulan ada di halaman yang pertama juga. Contoh bab 3 ya, kalau bab 3 itu adalah, sebentar kita lihat bab 3 analisis kelayakan. Oke, kita lihat analisis kelayakan. Nah, ini kan, nah ini kebetulan juga ya ada di halaman pertama. Jadi untuk memastikan bahwa yang ini contohnya ya, jadi dia nggak ikut. Nah, jadi seperti ini contohnya, kalau saya hapus, nah dia ada di halaman yang sama dengan bab 2 karena masih ada sisa. Nah, caranya itu memang bisa kita setting secara otomatis, jadi kayak kita nggak perlu enter satu persatu. Nah, caranya itu ada di, kita ke bab 2 ya, di sini yang sudah kita setting untuk setiap babnya. Jadi dari Microsoft Word-nya sudah bisa mengidentifikasi bahwa ini adalah bab baru. Jadi cara settingnya adalah ada di line spacing yang tadi. Kalau kita baru kita setting terkait dengan indent dan spacingnya aja. Nah, salah satunya ada di sini. Jadi page break before. Nah, ini akan memastikan bahwa setiap bab itu dia akan otomatis ada di halaman pertama. Jadi misalnya ada sisa space di sini, dia nggak akan lanjut di sisa space ini. Nah, selanjutnya daftar isi. Daftar isi ini juga kita bisa buat secara otomatis sebenarnya. Jadi kita nggak perlu ngupdate ini satu persatu. Termasuk juga halamannya, misalnya kita mau ada penambahan, dia langsung bisa update halamannya. Nah, ini adalah contoh daftar isi yang sudah disetting secara otomatis. Jadi kalau misalnya ini adalah yang informasi daftar isi sebelumnya yang sebelum kita edit, di sini bisa kita langsung update aja untuk page numbernya aja. Nah, jadi dia akan langsung otomatis mengupdate tuh page numbernya itu ada di page berapa. Tapi kalau misalnya dari bab yang udah kita setting ini, kita bisa juga update sesuai sama entire table. Nah, dia akan otomatis sama bab atau heading yang sudah kita setting tadi. Gitu. Jadi contoh kayak saya kan belum melakukan setting untuk bab 3 ya tadi. Nah, jadi bab 3 sudah hilang, udah akan otomatis hilang dari daftar isi sebelumnya. Oke. Nah, yang daftar isi ini pun juga kita bisa setting apakah dia termasuk yang pakai heading 2, heading 1, atau sebelumnya saya juga sudah pernah punya informasi heading tapi yang tidak ada. Jadi seperti heading 1 tapi dia tidak ada informasi settingan babnya gitu. Jadi memang setting-setting heading yang diperlukan seperti untuk daftar isi, daftar gambar, terus sama kata pengantar, daftar pustaka. Nah, itu biasanya menggunakan heading ini. Jadi sama seperti heading 1, tapi dia memang nggak ada settingan yang tadi ya, informasi bab dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk yang gambar-gambar. Jadi kalau di makalah ini kan banyak informasi gambar serta tabel ya. Nah, nanti informasi itu juga bisa kita buat otomatis. Jadi kayak sama seperti daftar isi tadi. Jadi kalau daftar isi itu bisa otomatis menginformasikan ini ada di page berapa.
Nah, sama halnya juga dengan daftar gambar dan juga daftar tabel. Jadi biasanya untuk daftar gambar tadi kita bisa langsung buat otomatis juga di saat kita melakukan pemindahan gambar atau tabel tersebut. Kita bisa langsung update tuh kalau dari sebelumnya ada di page 1 misalnya. Saat kita pindahkan ke page 5, nah di daftar gambar itu bisa langsung otomatis menginformasikan bahwa gambar ini ada di page 5 gitu. Jadi nanti saat kita buat informasi yang tadi daftar gambar yang seperti daftar isi itu, um, kita bisa langsung otomatis tanpa kita perlu lihat satu persatu gambarnya gitu. Jadi contohnya sekarang kita ke gambarnya. Nah, di gambar ini ya, ini caranya dengan insert caption. Nah, di insert caption ini, captionnya ini kita bisa ganti sebagai gambar. Terus habis itu di sini kalau misalnya belum ada, kita juga bisa edit ya, bisa kita tambahkan labelnya jika ada. Terus nanti informasi di sini oke, di sininya figure dan di sini kita buat di below. Jadi posisinya itu biasanya kalau gambar captionnya itu ada di bawah gambar. Sedangkan kalau untuk tabel biasanya informasi atau captionnya itu ada di atas. Jadi kita bisa pilih di sini apakah ingin di atas atau di bawah. Karena ini gambar, kita coba untuk captionnya di bawah ya. Lalu di sini misalnya kita tulis misalnya gambar 1, gambar 1, mari kita ulang insert captionnya. Oke guys, kita coba ulang ya. Untuk gambar 1 tadi captionnya, kita coba di sini insert caption. Dan di sini sebenarnya bisa kita buat label baru yang tadi ya. Jadi labelnya kalau yang ada figure, gambar, table. Nah, tadi saya buat satu tambahan baru di sini new label. Oke. Oke, pilih dulu gambar. Nah, di sini new label. Nah, misalnya kita buat yang nanti untuk tabel juga, tabel. Nah, kita bisa tambahkan yang tadi ya. Jadi misalnya di sini gambar 1. Tata Niaga Sapi Kabupaten Kupang. Oke. Nah, misalnya captionnya ini kita mau taruh di tengah, sama kita bisa taruh di tengah. Terus misalnya captionnya kita mau buat lebih kecil dari dari font yang ada. Jadi misalnya kita edit fontnya dulu jadi 10 misalnya, atau misalnya kita mau tetap 12 tapi misalnya kita perlu dimiringin aja. Nah, bisa juga. Atau kita mau tetap tegak aja tapi fontnya kita buat 11, itu juga boleh. Gitu. Jadi nanti tergantung aja settingan teman-teman maunya gimana. Nah, selanjutnya itu termasuk juga untuk setting gambarnya. Jadi kalau setting gambarnya itu nanti kita bisa update di sini ya. Sebentar kita lihat desain. Nah, di sini. Jadi di sini tuh ada setting juga bagaimana gambar itu settingnya. Nah, biasanya kita pakai inline with text ini gitu.
Terus kita bisa pindahkan juga gambarnya. Nah, untuk setting gambarnya ini sudah oke ya. Nah, ini picture format. Nah, ini kita bisa setting gambarnya, atau misalnya kita mau edit di sini ukurannya. Jadi kalau misalnya kita mau ukurannya di sini 7x10 ya, kita bisa edit aja ininya 7 dan ininya 10 misalnya. Nah, jadi ini bisa disesuaikan dengan keinginan teman-teman. Oke, setelah keisi, kita coba beralih ke judul ya, yang ada di paling depan. Nah, contoh kita bisa pergunakan navigasi ini. Nah, untuk judul, nah ini dari judulnya teman-teman udah bisa setting satu persatu aja untuk judulnya. Jadi misal untuk nama sampai dengan dan judul makalahnya atau laporan kegiatannya ini mau di tengah, kita bisa setting semuanya di tengah. Termasuk ini juga gambarnya, misalnya kita mau bikin di tengah, nah nanti bisa juga nih kita bisa setting di tengah. Nah, positionnya seperti apa, sama seperti tadi ya. Contoh lagi yang ini, misalnya kita mau buat di tengah. Oke, ini yang halaman pengasahannya kita ke bawahin dulu aja, karena nanti settingnya sebenarnya dari teman-teman bisa melakukan apa ya, settingnya itu sama seperti yang tadi ya, daftar isi. Lalu misalnya nanti yang untuk judulnya kita mau bikin 20, ada di 20 misalnya. Nah, itu bisa disesuaikan oleh keinginan teman-teman aja settingnya. Contoh misalnya mau huruf besar semua nama kita, bisa dipakai yang tadi ya, uppercase. Atau misalnya apalagi ya, oh yang bawahnya ini juga, misalnya kita mau setting 20 juga sama. Jadi sebenarnya untuk cara settingnya itu sama seperti tadi. Kita bisa setting fontnya sesuai keinginan kita, mau di tengah, mau di pinggir, mau kita bold, mau kita underline misalnya, atau mau kita huruf besar semua, kapital semua, atau huruf kecil semua, atau besar kecil besar kecil. Nah, semuanya itu bisa disetting sesuai dengan yang diperlukan oleh teman-teman. Oke, sekian dulu dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.